Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama Ibu ingin mengucapkan selamat bergabung kepada siswa-siswi kelas 4 baru tahun ajaran 2020-2021. Semoga di kelas 4 ini kalian bisa menjadi siswa yang lebih rajin, lebih mandiri, lebih aktif, dan tentu lebih baik ya dari kelas-kelas sebelumnya. Baik anak-anakku, perkenalkan ini adalah salah satu media pembelajaran kita yang nantinya akan menemani hari-hari kalian selama belajar dari rumah. Harapannya semoga meskipun proses pembelajaran kita harus dimulai dari rumah, apa yang Ibu sampaikan di media ini dapat kalian pahami dengan baik ya. Amin ya robbal alamin. Yuk kita mulai. Nah, anak-anakku di kelas 4 semester 1, pada pertemuan pertama khususnya mata pelajaran tematik akan dimulai dengan 2 materi. Yang pertama materi dari pelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS, dan yang kedua adalah bahasa Indonesia. Kita mulai dari ilmu pengetahuan sosial ya. Oke. Di sini Ibu sajikan nih sebuah gambar kelima anak yang sedang bermain. Anggaplah mereka bermain di taman ya. Sekarang Ibu ingin kalian perhatikan dengan baik-baik apakah kelima anak yang sedang bermain tersebut memiliki perbedaan, baik perbedaan yang mungkin nampak secara fisik maupun perbedaan yang sebenarnya tidak begitu nampak. Ibu beri waktu kalian beberapa detik, oke? Ya, sudah ketemu perbedaannya? Mari kita bahas satu persatu. Jika kalian menemukan perbedaan yang terletak dari warna kulit, maka jawabannya tepat. Coba lihat, anak laki-laki yang menggunakan kacamata itu memiliki warna kulit yang lebih terang ya, cenderung putih bahkan, dibandingkan keempat teman yang lainnya. Kemudian, jika kalian menemukan perbedaan yang terletak dari agamanya, kayaknya agamanya beda nih Bu. Oke, tidak salah. Kita anggaplah bahwa anak perempuan yang menggunakan kerudung beragama Islam, sedangkan salah satu dari temannya mungkin beragama bukan Islam, contohnya mungkin Hindu. Dan apabila kalian menemukan perbedaan dari jenis rambutnya juga tepat. Lihat, anak laki-laki yang menggunakan ikat kepala memiliki jenis rambut yang bergelombang ya. Sedangkan anak perempuan nih yang tidak menggunakan kerudung, rambutnya cenderung lurus. Selanjutnya, apabila kalian beranggapan bahwa kelima anak tersebut memiliki perbedaan yang berasal dari daerah yang berbeda, maka jawabannya juga tidak salah. Oke, kita anggaplah anak laki-laki yang menggunakan ikat kepala ini berasal dari Bali. Kenapa bisa beranggapan seperti itu? Karena gaya pakaian yang dia lakukan merupakan salah satu ciri khas yang biasanya dipakai oleh masyarakat dari Bali. Sedangkan teman-teman yang lainnya tidak. Anggaplah kelima teman-teman ini berbeda ya asal daerahnya. Nah, anak-anak, perbedaan-perbedaan tersebut baik dari warna kulit, agama, jenis rambut, asal daerah ini dinamakan sebagai keragaman. Pada materi pertama ilmu pengetahuan sosial di kelas 4 ini, kalian akan membahas mengenai keberagaman apa saja yang ada di Indonesia. Oke, lanjut. Mungkin jika kalian ingat-ingat kembali, tetangga kalian pasti ada yang memiliki keragaman atau perbedaan dengan keluarga kalian. Misalkan bahasa yang digunakan tetangga itu berbeda dengan bahasa kalian, atau makanan daerah tetangga berbeda dengan makanan yang sering kalian makan.
Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Karena pada dasarnya Indonesia memiliki keragaman yang sangat banyak. Nih, di sini Ibu sajikan sebuah peta Indonesia ya. Dan kalian lihat kelima orang tersebut menggunakan pakaian yang berbeda-beda. Ini adalah salah satu wujud adanya keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, pernah kalian bertanya, kenapa ya Indonesia memiliki keragaman? Dari mana asal keragaman tersebut? Hal ini disebabkan karena pada dasarnya Indonesia itu memiliki pulau yang sangat banyak. Indonesia adalah negara kepulauan. Ada berapa pulau yang ada di Indonesia? Jawabannya adalah 17.504 pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Pulau-pulau ini yang menyebabkan munculnya berbagai macam perbedaan, baik dari kebiasaan, dari bahasa mereka, dari makanan mereka, pakaian mereka, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Hal inilah yang menyebabkan mengapa Indonesia akan sangat memiliki banyak keberagaman. Lalu, keberagaman apa saja sih sebenarnya? Mari kita bahas satu persatu. Keberagaman yang pertama yang ada di Indonesia itu adalah keberagaman suku. Suku sendiri dapat diartikan sebagai sekelompok golongan yang hidup bersama di suatu tempat dan memiliki ciri-ciri budaya yang sama. Contoh, seperti orang-orang yang menempati wilayah Jawa Barat biasanya disebut sebagai suku Sunda. Ada juga orang-orang yang menempati wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta biasanya disebut sebagai suku Jawa. Ada juga orang-orang yang menempati daerah di Aceh disebut sebagai suku Gayo. Betapa banyaknya suku-suku yang ada di Indonesia ini, anak-anak. Hal ini karena tadi Indonesia memiliki pulau yang sangat banyak. Setiap pulau ini biasanya dibatasi oleh lautan, sehingga kebiasaan mereka, cara kehidupan mereka itu berbeda. Akhirnya terbentuklah bermacam aneka suku-suku di negara kita ini. Keberagaman selanjutnya yaitu keberagaman bahasa. Karena suku yang berbeda, wilayah yang berbeda menyebabkan mereka memiliki bahasa yang berbeda-beda pula. Contoh, coba kalian lihat dengan seksama. Laki-laki yang menggunakan pakaian dari Papua, biasanya untuk bertanya kabar dia menggunakan kalimat Nara, Gero, Telo. Sedangkan perempuan yang menggunakan pakaian dari Jakarta atau Betawi menggunakan kalimat gimana kabarnya. Perempuan yang sebelah lagi ken kabare. Dan laki-laki yang sebelahnya lagi buah kaba. Nah, dari keempat contoh ini dapat menunjukkan bahwa betapa kayanya perbedaan bahasa yang ada di negara kita. Hal ini lagi-lagi disebabkan karena perbedaan wilayah, perbedaan suku yang akhirnya menyebabkan perbedaan bahasa pada setiap daerah. Maka dari itu ini juga menjadi alasan mengapa kita harus mempelajari bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia ini digunakan sebagai bahasa pemersatu kita, bahasa nasional kita, sehingga tidak ada tuh kesalahpahaman kenapa bahasa Jawa yang harus digunakan. Misalkan kalian punya teman bahasa Jawa, kalian gak ngerti bahasa Jawa, sedangkan teman kalian gak ngerti juga bahasa Sunda. Akhirnya kita menggunakan bahasa bersama, bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia, agar kita
masih bisa berkomunikasi dengan baik walau berbeda bahasa atau berbeda suku. Seperti itu. Yuk lanjut. Keberagaman ketiga itu terletak dari rumah adatnya. Indonesia memiliki bentuk rumah adat yang beraneka macam. Contohnya nih, seperti rumah Honai dari Papua. Ada juga rumah Gadang, ada juga rumah Panjang, ada rumah Kesepuhan Cirebon, dan rumah-rumah daerah lainnya. Biasanya bentuk rumah yang berbeda ini pengaruh dari nenek moyang sebelumnya. Jadi ada nenek moyang nih tinggal di wilayah Jawa Barat, dia bikin rumahnya kayak gini, diberi nama rumah kesepuhan. Ada juga nenek moyang yang tinggal di wilayah Papua, dia bikin rumah bentuknya misalkan dari jerami kayak gitu kan, diberi nama rumah Honai. Seperti itu. Next, keberagaman selanjutnya juga bisa terlihat dari kesenian daerah mereka masing-masing suku. Contoh seperti tarian adat. Tarian-tarian yang digunakan oleh setiap suku, baik itu tarian upacara pembukaan, tarian kematian misalkan, itu berbeda-beda. Contohnya, ada tari piring, ada tari kecak, ada tari jaipongan. Nah, siapa yang suka main jaipongan? Tari jaipongan adalah salah satu kesenian daerah khas Jawa Barat, anak-anak. Yuk lanjut. Keberagaman yang kelima adalah keberagaman dari pakaian adat. Jadi, nenek moyang dulu setiap suku itu memiliki jenis pakaian adat yang berbeda-beda yang menjadikan ciri khas setiap daerah tersebut. Contohnya ada kebaya, ada juga payas dari Bali, ada juga pakaian adat Pundo Kanduang dari Sumatera Barat. Dan yang terakhir kita bahas, ada juga keberagaman alat musiknya seperti angklung, tifa dari Papua, ada juga gamelan, ada juga tanjidor. Sebenarnya masih banyak lagi keberagaman-keberagaman, tetapi yang menjadi fokus utama keberagaman di Indonesia adalah hal-hal yang tadi sudah kita pelajari bersama, dimulai dari suku sampai alat musik. Nah, seperti itu. Sekarang tugas ya, coba buka buku tematik kalian halaman 8 dan 9. Tadi Ibu sudah memberitahu kepada kalian bahwa Indonesia ini sangatlah beragam sukunya, budayanya, bahasanya. Tidak usah jauh-jauh lah kita harus mencari tahu keluar Jawa Barat. Pernah tidak kalian sadari bahwa teman-teman di kelas kalian mungkin berasal dari daerah yang berbeda dengan kita? Mungkin terdapat keberagaman yang ada di kelas kita. Tugasnya, coba ya kalian tanyakan kepada teman-teman sekelasmu dari mana mereka berasal dan apa ciri khas daerah mereka. Oke? Supaya kita bisa membuktikan bahwasannya di Indonesia ini terdapat banyak sekali keberagaman. Dikerjakan di buku catatan ya. See you untuk ilmu pengetahuan sosial. Oke anak-anak, sebelum mengerjakan tugas ilmu pengetahuan sosial, ini Ibu ada quotes untuk kalian. Yang Ibu ambil dari buku tematik kalian bahwasannya sebagai anak Indonesia, aku atau kita semua harus merasa bangga terhadap keragaman yang ada. Menghargai perbedaan merupakan wujud dari semangat persatuan dan kesatuan. Jadi, perbedaan yang ada ini jangan dijadikan sebagai alasan untuk kita berseteru ataupun bertengkar satu sama lain, tetapi harus menjadikan kita semakin besar gitu. Jiwa toleransi atau saling menghargai antar sesama.
Oke, selamat mengerjakan. Materi yang kedua, bahasa Indonesia. Nah, membahas mengenai keberagaman, coba buka buku tematik halaman 1, ada teks yang membahas mengenai pawai budaya. Pawai budaya ini sekilas info nih, merupakan salah satu ajang atau kegiatan yang biasanya dilakukan sebagai bentuk pencerminan untuk saling memperkenalkan kebudayaan setiap daerah atau untuk saling melestarikan budaya masing-masing agar anak-anak keturunannya tetap mengetahui dan menjaga kebudayaan leluhurnya. Oke, sekarang coba baca teks tersebut. Ibu beri waktu ya. Nah, secara singkat, ketika kalian selesai membaca suatu teks, khususnya teks pawai budaya, Ibu ingin bertanya, coba kalian tahu tidak apa sih yang sebenarnya dibahas di dalam teks pawai budaya tersebut? Dan apa sih yang sebenarnya dibicarakan pada paragraf kedua pada teks tersebut? Dan apa yang dibicarakan pada teks keempat di bacaan tersebut? Untuk mengetahui apa atau poin apa yang dibicarakan pada suatu teks, maka kita harus mengetahui apa gagasan pokok dari suatu teks paragraf tersebut. Nah, materi bahasa Indonesia kali ini kita akan mempelajari mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung suatu paragraf. Yuk kita mulai. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Ide utama, inti kalimat, ataupun poin utama, ataupun hal penting yang dibahas dalam suatu kalimat disebut gagasan pokok. Misalkan ya, Ibu beri contoh penjelasan mengenai ilmu pengetahuan sosial tadi. Ibu kan telah menjelaskan ya bahwa Indonesia memiliki suku yang banyak, bahasa yang banyak, kemudian alat kesenian daerah yang banyak, tarian yang banyak. Bisa tidak kalian simpulkan apa sih ide utama atau apa sih yang sebenarnya Ibu bicarakan? Ya, Ibu sedang membicarakan tentang keberagaman Indonesia. Nah, keberagaman Indonesia itu kita garis bawahi ya. Kata keberagaman yang ada di Indonesia itu dapat disebut sebagai gagasan pokok dari yang Ibu sampaikan kepada kalian yang panjang lebar itu tuh. Gagasan pokok dalam suatu paragraf ini dapat disampaikan secara tersirat maupun tersurat. Jadi, pada dasarnya setiap teks itu pasti terdiri dari beberapa paragraf, betul? Dan setiap paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat, betul? Nah, pada salah satu kalimat di dalam suatu paragraf itu ada kalimat utamanya. Ada kalimat yang menjadi ide utama dalam suatu bacaan. Ide utama ini, kalimat utama ini nih yang disebut sebagai gagasan pokok. Dan gagasan pokok dalam suatu paragraf itu bisa saja secara tersirat atau memang disebutkan dari awal keberagaman Indonesia. Contohnya bla 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 bla. Itu. Ataupun bisa juga tidak disebutkan secara langsung. Misalkan Ibu langsung aja cerita menjelaskan kepada kalian tanpa Ibu sebutkan sebenarnya inti dari pembicaraan Ibu tuh apa sih. Nah, itu secara tersirat. Oke lah, Ibu sederhanakan. Jadi, secara tersirat itu ada yang namanya gagasan pokok yang
tidak terletak di kalimat manapun, baik kalimat awal maupun kalimat akhir. Gagasan pokoknya dapat ditemukan dengan kalian mencari garis besar kesimpulan secara sendiri. Sedangkan gagasan pokok yang disampaikan secara tersurat, jadi memang gagasan pokok tersebut terletak pada salah satu kalimat yang ada dalam paragraf tersebut. Nah, contohnya ini gagasan pokok yang disampaikan secara tersurat itu biasanya dapat terletak di awal paragraf atau kalimat pertama, di akhir paragraf atau kalimat terakhir, maupun di awal dan di akhir. Jadi ada 2 gagasan utamanya. Oke lah, nanti kita berikan contoh ya supaya kalian semakin paham apa sih gagasan pokok itu. Sekarang kita lanjut kepada pembahasan teman dari gagasan pokok, yaitu gagasan pendukung. Di mana ada gagasan pokok, di sana ada gagasan pendukung. Setiap gagasan pokok biasanya diiringi oleh gagasan pendukung. Lebih singkatnya, gagasan pendukung itu bisa diartikan sebagai uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Contoh, jika suatu paragraf terdiri dari 5 kalimat, kalimat pertama adalah gagasan pokoknya atau inti utama kalimat pada paragraf tersebut. Maka kalimat kedua, 3, 4, dan 5 adalah gagasan pendukungnya. Kenapa? Karena pasti kalimat kedua, 3, 4, dan 5 adalah kalimat-kalimat yang menjelaskan si kalimat pertama ini. Nih, gagasan pendukung juga ciri khasnya supaya kalian tidak bingung apa sih perbedaan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gampang. Gagasan pokok biasanya kalimatnya itu pendek-pendek, singkat, ringkas, padat, tapi ngena, jelas gitu. Oh, ini kuncinya. Sedangkan gagasan pendukung ini biasanya si kalimatnya itu panjang-panjang. Ada contohnya, kemudian ada jenis-jenisnya, dan biasanya diawali dengan kata hal ini, selanjutnya, kemudian hal tersebut. Pokoknya diawali dengan kata-kata yang memang bersifat menjelaskan. Yuk kita langsung mulai aja deh ke sampelnya ya, mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Oke, di sini Ibu sajikan sebuah paragraf yang terdiri dari 5 kalimat ya. Seperti yang tadi Ibu katakan bahwa setiap paragraf pasti punya ide utama, punya inti cerita yang ingin mereka bahas yang disebut sebagai gagasan pokok. Bisa terletak di awal kalimat, bisa terletak di akhir kalimat, bisa terletak di awal dan di akhir, bisa juga kalian ambil garis sendiri kesimpulannya. Kita coba baca terlebih dahulu jenis gagasan pokok apa pada teks ini. Batik merupakan kain tradisional Indonesia. Kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam, lilin yang dipanaskan. Kain batik berasal dari Pulau Jawa. Seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional. Misalnya, batik Bali. Nah, dari paragraf tersebut terdiri dari 5 kalimat, yang mana satu kalimatnya pasti gagasan pokoknya dan 4 kalimat yang lain adalah gagasan pendukungnya. Sekarang tugas kita adalah yang mana kalimat yang menunjukkan bahwa dia adalah gagasan pokok.
yaitu kalimat yang pertama. Batik merupakan kain tradisional Indonesia. Kalimatnya singkat, pendek, jelas, padat, tapi menjadi kunci bahwa si paragraf tersebut ingin membahas mengenai batik kain tradisional Indonesia. Sedangkan kalimat-kalimat yang selanjutnya adalah gagasan pendukung. Kenapa? Kita buktikan. Kalimat kedua berbunyi, kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam. Kenapa ini disebut gagasan pendukung? Karena kalimat ini menjelaskan bahwasannya kain batik kain tradisional itu bisa dihasilkan dengan cara dilukis ataupun dengan cara dicetak. Sekarang kalimat ketiga. Kain batik berasal dari Pulau Jawa. Memang ini kalimatnya pendek, singkat. Tetapi kenapa disebut gagasan pendukung? Karena kalimat ini berisi penjelasan bahwa si kain batik tadi berasal dari Pulau Jawa sebenarnya. Sekarang kalimat keempat. Seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Tentu ini gagasan pendukung karena dia menjelaskan ternyata batik juga nggak ada di Pulau Jawa. Nah, diperjelas lagi oleh kalimat kelima. Beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional, misalnya batik Bali. Ini pasti gagasan pendukung karena dia menjelaskan bahwa batik digunakan juga di Bali. Terus ada kata-kata beberapa daerah di Pulau Jawa juga. Nah, ada kata juga, itu pasti berbentuk kalimat penjelasan. Jadi, untuk lebih memudahkan kalian tinggal cari aja dulu mana gagasan pokok, maka sisa kalimat yang ada adalah gagasan pendukungnya. Untuk lebih mudah lagi yang mana gagasan pokok, coba kalian baca saja di awal kalimat. Jika awal kalimatnya sudah mengena menjadi pokok atau kalimat pentingnya, maka dia adalah gagasan pokok. Atau jika kalimat pertamanya belum mengena, coba kalian baca kalimat paling terakhirnya. Apakah mengena menjadi poin pentingnya? Jika ya, berarti gagasan pokoknya ada di akhir kalimat. Jika kalimat pertama dan kalimat terakhir tidak juga menjadi poin utama, maka bisa jadi gagasan pokoknya disampaikan dengan cara tersirat. Jadi kalian harus mengambil garis besar kesimpulannya sendiri. Oke, anak-anak, kurang lebih itu pembahasan yang bisa Ibu sampaikan mengenai gagasan pokok dan pendukung pada pertemuan pertama. Jika kalian masih bingung, boleh kalian tanyakan secara personal. Wajar jika kalian masih kesulitan untuk mencari gagasan pokok dan pendukung di pertemuan pertama. Tidak masalah, karena masih ada kesempatan-kesempatan di pertemuan-pertemuan selanjutnya untuk mempelajari lebih dalam cara mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sekarang Ibu ingin tahu dulu nih, sejauh mana kalian bisa mengambil gagasan pokok dan pendukung di suatu teks. Coba kalian cari ya gagasan pokok dan pendukung di teks Pawai Budaya halaman 1 dan 2. Tulis di buku catatan ya. Bisa bentuk diagram ataupun ditulis saja secara langsung oleh kalian. Gagasan pokoknya apa, gagasan pendukungnya apa-apa-apa. Oke, selamat mengerjakan semua. Sekian penjelasan dari Ibu. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. See you.